Oh, jadi pasiennya itu tidak pernah sampai. Pasiennya sih tidak dirawat di sini, tidak dirawat di RSUD. Ya Bu, ya, mereka Jadi artinya tadi sistem yang sudah saya jelaskan, setiap kali rumah sakit lagi dikirim ke klinik itu kan dia nelpon, memberitahukan pasiennya keadaannya seperti apa, ruangan yang dibutuhkan apa supaya kita siap. Jadi kalau memang kita siap, artinya kalau memang kita ada, kita sudah harus memberikan sesuai dengan kebutuhan pasien supaya pasien itu datang harus segera dapat pertolongan sesuai kebutuhannya. Itu yang komunikasi lewat sistem. Kondisi dari kabut asap di Palembang berdasarkan dari Dinas Kesehatan seperti apa, Bu? Kondisi sampai sekarang kalau Dinas Kesehatan ini yang dipantau adalah ISPA ya. Berdasarkan laporan dari kabupaten kota yang akan masuk setiap bulan. Kondisi sampai saat ini ada beberapa kabupaten yang ada peningkatan, tetapi secara rata-rata itu tidak ada yang terlalu menonjol. Bahkan dibandingkan dengan tahun kemarin itu ada yang menurun. Hanya beberapa kabupaten itu contohnya Oki dan Moba untuk Juli dan Agustus saja itu tanpa ada kenaikan. Untuk Oki itu naik hampir 2 kali lipat jumlah ISPA-nya. Sedangkan untuk Moba naik 50%. Sedangkan kalau kota Palembang kurang lebih kenaikannya 20%. Jadi levelnya masih tahap aman ya, Bu? Seperti tahun-tahun yang lalu, karena ISPA ini ada karhutlah atau tidak, itu tetap ada. ISPA ini disebabkan oleh virus ataupun bakteri yang bisa diperparah kalau memang ada asap, ada gangguan yang lain yang membuat parah, apalagi terhadap anak-anak yang memang rentan, khususnya yang di bawah usia 5 tahun atau di bawah 1 tahun, juga penderita yang memang sudah ada gangguan pernapasan paru-paru atau juga penderita jantung, ini bisa menjadi lebih parah. Terkait ISPA, Bu, ini kan tadi ada isu lagi santer nih, Bu, terkait yang balita di Banyuasin. Kalau dari Dinas Kesehatan sendiri menyikapnya seperti apa, Bu? Dinas Kesehatan menunggu laporan dari Kabupaten Banyuasin yang sudah turun tim dari Kabupaten Banyuasin, dan saat ini mereka masih berduka. Tentunya kita tidak bisa lebih lanjut untuk turun ke lapangan ya, menanyai dan sebagainya. Dan yang lebih tahu lagi rumah sakitnya, tempat bayi tersebut dirawat. Kita kan harus melihat misalnya lingkungannya seperti apa, sakit sebelumnya seperti apa, dan ini dilakukan oleh tim kesehatan dari Dinas Kesehatan Banyuasin. Untuk kabarnya ini pengaruh dari kabut asap, Bu, untuk yang balita ini? Saya tidak bisa komen karena belum mendapatkan konfirmasi apapun, dan ini memerlukan berbagai macam koordinasi juga data. Dan dilihat dari tempat tinggalnya segala macam itu, Bu, ya? Ya, lingkungannya, penyakit sebelumnya yang diderita dan sebagainya. Himbauan selama kabut asap ini? Ya, selama kabut asap ini tentunya kurangi aktivitas di luar bagi masyarakat jika terasa kabut asap sedang tebal. Jika terpaksa harus keluar, ya gunakan masker. Nah, bagaimana memakai masker yang benar itu harus dipahami juga oleh masyarakat. Oleh sebab itu kita melakukan edukasi, sosialisasi sambil bagi-bagi masker. Itu hanya untuk menginisiasi, tidak bisa kita mencukupi kebutuhan masker untuk masyarakat. Dan kita membuat edaran ke seluruh kabupaten kota agar dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota beserta jajaran untuk melaksanakan penyampaian sosialisasi bagaimana menghadapi dampak buruk daripada karhutla. Kalau untuk daerah yang dekat terdampak, misalnya itu diperlukan, itu tentu ada keputusan secara tim, dibuat suatu rumah singgah jika terjadi sesuatu untuk masyarakat mengungsi sebentar. Tapi sekali lagi bukan berarti seperti bedol desa yang bayangkannya rumah singgah itu di situ rumah itu yang bebas dari asap. Rumah itu ventilasinya tertutup, kemudian pakai AC, pakai purifier, egg house fan, ada kesiapan obat-obatan untuk penanganan penyakit yang bisa disebabkan oleh asap tadi menjadi parah. Contohnya harus ada juga tersedia oksigen
oksigen dan sebagainya, masker. Nah itu harus siap. Nah rumah itu disiapkan di suatu tempat yang kapan saja masyarakat misalnya di tengah perjalanan tahu-tahu asapnya tebal, dia merasa sesak bisa ke sana. Dan di situ juga disiapkan tim medisnya. Dan ini merupakan kerjasama dengan sektor yang lain. Jadi tidak hanya kesehatan, juga dengan dinsos dan sebagainya, dengan tim satgas daripada Karhutla. Tapi sejauh ini di Sumsel sudah ada rumah dinas, rumah singgah? Sampai saat ini belum ada. Dengan Kenapa? kondisi yang sekarang ini sudah dianggap perlu, Bu? Iya. Kalau berdasarkan data ISPU yang kita dapat dari Dinas Lingkungan Hidup dari tanggal 1 sampai 15 ini, hasilnya fluktuatif hanya antara baik dan sedang. Baik itu kalau nilai ISPU-nya 1 sampai 50, sedangkan kalau sedang di atas 50 sampai 100. Dan untuk dua kriteria ini masih tidak berdampak terhadap kesehatan, kecuali pada yang memang risiko tinggi sekali mungkin juga disebabkan faktor lain. Jadi yang ISPA itu bisa disebabkan oleh berbagai macam hal menjadi lebih parah gitu. Tapi penyebab utama dari ISPA adalah sekali lagi virus dan bakteri.